wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang maha pengasih, maha penyayang, yang pada hari ini kita semua dimudahkan untuk kembali bisa berkumpul bersama-sama di majelis ilmu ini. Bahkan kita menghadiri majelis ilmu di bulan yang spesial ya, bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Dan kadang berpuasa dan sudah barang tentu pahalanya lebih besar dibandingkan kita beribadah di luar bulan suci Ramadan. Dan juga banyak amal-amal ibadah yang lainnya. Maka sudah barang tentu kita berharap mudah-mudahan setiap rangkaian amalan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menjadi pemberat timbangan pahala di akhirat kelak, dan juga mudah-mudahan bisa menjadi penghapus atas dosa-dosa yang selama ini telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kekasih hati kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan beliau saat ini akhirnya kita semua bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Dan mudah-mudahan sebagai umat yang betul-betul mencintainya, kita pun senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita semua, sehingga mudah-mudahan di akhirat kelak kita semua pantas dan layak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi di bulan yang mulia, tapi dengan suasana yang baru ibu ya. Biasanya saya silaturahmi mustaqim tatapannya, sekarang kanan kiri. Yang juga kemarin ya mungkin minusnya hari ini, kurang nyamannya mungkin tidak ada air minum aja ya. Apa-apa, karena lagi puasa ibu ya. Sehat semuanya bu? Alhamdulillah. Hari ini kita berada di hari yang ke-14 di bulan suci Ramadan. Maka ada kabar gembiranya Pak Bu? Kabar gembiranya 16 hari lagi fokusnya pada lebaran Bu ya. Kumaha acuk baru atas ya. Baik, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kajian kita bahasnya apa Bu? Tema kita jangan sia-siakan Ramadan. Maaf ibu, saya pengen nanya jujur, hari ini hari ke-14. Siapa di antara kita yang sampai hari ini sudah masuk 14 juz baca Quran? Boleh angkat tangan. Yang juz ke-14. Oh, masih ada yang belum ngacung. 13. Oke, 12. Oke, 10, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yang hampir ngaji kan terjadi teh dengan ibu. Alhamdulillah. Kalau sudah muak lanjut atau sudah kompoh? Yang kita mau ngaji teh dengan ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba handphone ya, ayo jadi ke rumah, oh nyanyi aina. Sadaqallah. Ibu, ini Bu, kerugian terbesar kita ini baru 14, tapi maaf kita masih belum menyentuh Al-Quran ini. Mata kita masih belum berlama-lama dengan Al-Quran. Lisan kita belum terbasahkan dengan membaca Quran. Sampai saat ini kita masih teman megang handphone daripada Al-Quran. Hari ini mata kita masih lebih kuat 2-3 jam melihat sosmed daripada Aduh, ibu, ini Ramadan ibu. Kita mengetahui Syahrul Ramadan disebut juga dengan Syahrul, bukan Syahrul Gunawan ya, Syahrul Quran. Ramadan disebut dengan bulan suci, bulannya Al-Quran. Mengapa? Apa keutamaan Ramadan? Di antaranya coba kita lihat ibu, Quran surat kedua. Maaf, Pak tulis tidak ada ya. Coba silakan buka surat kedua Al-Baqarah ayat 185. Surat kedua Al-Baqarah ayat 185. Disinilah Allah menggambarkan terkait keutamaan membaca Al-Quran. Keutamaan bulan suci Ramadan. Al-Baqarah ayat 2, surat kedua ayat 185.
185. Surat 2 185. Ya, izin Ibu yang megang handphone punten ya, yang pakai handphone tadi kan saya lihat ada yang berjihad. Oke Ibu, saya sarankan bukanya pakai aplikasi suratnya yang ini Bu, yang merah ini. Ini mudah Ibu, ini bisa langsung terbang ke ayat tujuan kita, tinggal kita ketik ayatnya, ada pilihan mau ayat keberapa ini kita pindahnya. Kalau yang lain Ibu harus tapi nggak apa pahala itu soalnya, tapi lebih cepat. Ini My Quran Bu, warna merah. My Quran warna merah seperti ini. Ininya maaf izin Bu ya, ini biar memudahkan juga. Jadi seperti ini Bu, warnanya warna merah. Ya silakan buka di ini Bu, ada apa? Play Store. Warna merah My Quran, install. Itu mudahnya kita masuk dan bisa langsung terbang, pergi langsung ke juz yang kita inginkan, atau surat keberapa atau ayat keberapa tanpa harus scroll ke atas. Ya, masih penting lagunya kalau surah Al-Ikhlas yang kita baca betul langsung kelihatan semua. Tapi kalau surat-surat yang panjang seperti Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, ya, Al-Anfal, Al-A'raf atau ya juz pertama, juz 1 2 3 4 5 itu kan panjang-panjang. Jadi ini saran aja ya Bu ya. Tapi kalau Ibu masih menikmati dengan seperti itu ya silahkan. Baik sudah Ibu, surat 2 ayat 185. Mbak kita baca ayat ini Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadhanal ladzi Al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرun. Baik, izin Bu. Ini biar kita lebih menikmati lagi. Kalau di sana kan Bu cukup panjang, jadi takut tidak terdengar kan. Ini ruangannya lebih lebar. Saya persilakan, ada nggak di antara kita yang mau baca artinya Bu? Boleh? Silakan siapapun. Boleh Bu? Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib
lihat. Baik, fokus pembahasan kita di kalimat ayat awal yang ketika Allah mengatakan Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan, kata Allah, allazi unzila fihil Qur'an, ya. Yang mana di bulan inilah Allah menurunkan Al-Qur'an. Ya. Izin kita bahas tadi dikit Bu terkait nuzul Quran, ya, tentang turunnya Al-Qur'anul Karim. Ini momentum baik juga buat kita untuk mendalam lebih jauh Bu terkait sebenarnya turunnya Al-Qur'an itu sampai kepada Nabi melewati dua proses tahapan. Tahapan pertama yaitu dari Allah Subhanahu wa taala Sidratul Muntaha ke langit pertama atau langit dunia yang diterima oleh malaikat Jibril alaihissalam. Itu utuh satu kitab 30 juz 114 surat, diawali Al-Fatihah, diakhiri sampai An-Nas. 6.000 ayat utuh secara satu kitab. Ini tahapan pertama, proses pertama. Proses keduanya, turunnya dari malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Ini beda turunnya. Tidak satu kali turun, tapi 23 tahun turunnya Bu. Dan itu bertahap, tergantung situasi kondisi. Ketika Nabi SAW sedang bertahanus, ya, menyendiri di Gua Hiro, karena ketidaknyamanan beliau Bu terkait apa itu? Terkait melihat kebiasaan orang-orang Quraisy yang mereka menuhankan Allah tapi melalui perantara, mensekutukan Allah dengan Tuhan yang lainnya. Karena kita mengetahui di zaman Nabi pun sudah ada yang namanya tawaf sebelum ada Islam, ya. Sebelum ada Nabi dia akan jadi Nabi, itu tawaf sudah ada, haji sudah ada. Karena kita mengetahui disyariatkannya haji pertama kali itu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi yang jadi masalah ternyata, nah ini Bu sejarah juga sedikit tentang awal mula kesyirikan itu terjadi di zaman Nabi Nuh. Ya, setelah Allah selamatkan dia di kapal, kan yang selamat itu cuma orang-orang soleh aja Bu. Orang-orang soleh. Karena yang tidak beriman, ya, yang kufur kepada Allah, mereka Allah tenggelamkan. Bahkan anaknya Nabi Nuh juga Allah tenggelamkan. Sehingga pada hari ketika selamat Bu, setelah itu orang-orang tersebut punya anak cucu keturunan terus, dan apa yang terjadi? Subhanallah, ketika itu orang-orang soleh yang punya ilmu yang mereka tokohkan itu ya atas kehidupan mereka itu meninggal dunia. Sehingga habis dari orang soleh, setan mulai berbisik kepada orang-orang kaumnya Nabi Nuh. Untuk apa? Untuk menjadikan bagaimana mengenang meninggalnya mereka. Akhirnya dibuat awalnya gambar patung berbentuk mereka. Mereka tetap minta sama Allah tapi melalui perantara, karena mereka meyakini walaupun sudah meninggal dunia tapi kemuliaan yang ada itu masih ada. Jadi hati-hati. Banyak kita dapatkan sekarang kan mau masuk rumah makan ada foto ustadz siapa, junjungan siapa yang sudah lama meninggal. Hati-hati, itu kebiasaan mereka ternyata. Itu syirik mereka. Ya, bahkan setiap tahun ada waktu khusus mereka mengenang kematian orang soleh tersebut. Setiap tahun kumpul mengenang, mendoakan. Terus juga tadi ada yang menyalahgunakan, meminta dia perantara, berharap dapat keberkahan dari acara ini. Dan sampai sekarang pun dihidupkan dan orang-orang memiliki ilmuwan yang luar biasa meninggal dunia, setiap tahun kumpul ribuan orang. Subhanallah. Ya, kumpul pun tidak masalah, tapi ketika mengkultuskan kepada Nabi aja diharamkan. Dan ini yang terjadi dengan Nabi Isa alaihissalam. Beliau dikultuskan. Dan inilah kenapa Nabi Muhammad SAW ketika datang oleh para sahabat sujud di hadapan Nabi perintahkan berdiri. Kenapa kalian seperti itu? Kami mendapati di wilayah sana para rakyatnya, orang-orangnya ketika berjumpa dengan raja mereka sujud. Ya, bentuk penghormatan terhadap pimpinan mereka. Kau pemimpin kami ya Rasulullah. Apa katanya? Jangan kalian seperti itu. Jangan kalian samakan seperti mereka. Kita sama, manusia biasa. Subhanallah. Tapi enggak, ada orang-orang yang berlebihan, subhanallah ya. Jadi keadaan ini Nabi tidak nyaman, tidak betah. Akhirnya Nabi SAW menyendiri ya di Gua Hiro, ya. Di Gua Hiro, sehingga satu malam datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Ya, ini terjadinya Bu betul belum ada perintah saum. Ya karena
karena kita mengetahui saum itu diperintahkan setelah Nabi hijrah di kota Madinah. Jadi kejadian kan sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, Bu. Apa yang terjadi? Yang ini kita ketahui ternyata malaikat Jibril datang itu ketika ditarik waktu ke belakang itu waktunya di bulan suci Ramadan ternyata. Ya. Dan ketika ini malaikat Jibril dalam berbentuk manusia, tapi saking bercahaya, ya bukan berbentuk aslinya belum ya, karena kita mengetahui malaikat Jibril itu sangat luar biasa, Bu ya. Sayapnya aja kalau dilentangkan sayap malaikat itu tertutup di bumi, subhanallah. Karena kita mengetahui bumi itu kecil, benar atau betul, Bu? Bumi sama matahari gedean mana? Gedean matahari. Ya gitu. Tapi letik matahari kan jaraknya jauh, saking jauhnya. Tapi hakikatnya, Bu, bumi itu setitik dibandingkan matahari, subhanallah. Dibandingkan alam semesta apalagi, ya. Nah, ketika itu malaikat Jibril alaihissalam mendekap Nabi, memeluk Nabi, seraya berkata, "Iqra, bacalah." Dan Nabi menjawab, "Ma'ana biqari, aku tidak bisa baca." Tapi kejadian ini menunjukkan Nabi itu, maaf, mentalnya kuat. Coba ibu lagi diam, Bu, tiba-tiba ada suara pelukan di belakang, "Iqra," pingsan punya. Untuk teriak. Nabi enggak. Ini menunjukkan, menggambarkan Nabi ketakutan karena tidak kenal siapa orang, mendekapnya erat, nggak bisa dilepas, Bu. Apa yang terjadi? Nabi mesti merespon, "Aku tidak bisa baca," kata Nabi. "Ma'ana biqari." "Iqra, bacalah." "Ma'ana biqari," aku tidak bisa baca. Sampai 3 kali, dan 3 kali juga Nabi menjawab, "Aku tidak bisa baca." Selepas itu kita mengetahui akhirnya malaikat Jibril membaca Quran surat Al-Alaq 5 ayat pertama. Hafal, Bu? Ditanya hafal tuh. Apa? Coba kita baca bersama-sama, Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Abang-abang hafal euy. Baik, Bu. Mau ya, bukan enggak total semuanya, Bu ya. Tapi surat Al-Alaq yaitu surat yang ke-96, Bu ya. Total ayatnya ada berapa, Bu? 19 ayat, tapi turun kepada Nabi cuma 5 ayat, 5 awal ayat aja, Bu. Iqra, bacalah bismi rabbika, dengan menyebut nama Rabbmu. Siapa itu Allah? Allazi khalaq, yang telah menciptakan. Nah, ini Allah melalui Jibril menyuruh kepada Nabi untuk menyampaikan ayat ini, Bu. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu, Tuhanmu Allah yang telah menciptakan alam semesta. Ada apa dengan ayat ini, Bu? Bagaimana setiap kita melihat seluruh ciptaan Allah dalam menghadirkan Allah? Baca dengan Allah, nama Allah. Makanya kalau turun hujan, tok ada banjir mualnya, macet mualnya, enggak, Ibu. Hujan juga ciptaan Allah. Makanya bagi orang beriman hujan itu rahmat. Saking rahmatnya, Bu, spesial. Kita mengetahui bahwasanya turunnya hujan ini adalah momentum waktu mustajab dalam berdoa, dijaga, Bu. Matanya pas orang ngelihat hujan, elok banjir mualnya, banjir cek Allah doanya. Wah, banjir ya, banjir. Dak doana banjir. Makanya ketika turun hujan, apa doa yang Nabi ajarkan, Bu? Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah, turunkanlah hujan yang penuh manfaat, penuh berkah. Ya, Bu ya. Kemudian silakan berdoa bebas. Pakai bahasa Arab boleh? Boleh. Indonesia? Boleh. Sunda? Boleh. Padang? Boleh. Bahasa Kolbu? Dalam hati bahasa Arab boleh, silakan. Yang penting turun hujan, berdoa, berbanyak doa mustajab. Makanya lebar, Ibu, sayang banget. Ya, nanti kita akan bahas dulu tentang doa Ibu ke taman Ramadan, Bu ya. Baik, kembali lagi, Bu, kata Allah. Dan kembali lagi, ini ayat yang pertama kali turun kepada Nabi bukan Al-Fatihah ternyata. Dan ternyata begitu pula ayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ustadznya sudah datang. Silakan, Bu. Baik, Bu, izin. Dan ayat yang terakhir turun kepada Nabi SAW
Mau di dalam ibu? Mangga, Ibu. Bu kalau di sini es cendol nanti kemudian kalau di sini sop buah itu es teh manis soalnya. Es teh manis aja. Di sini boleh. Silakan ibu, nggak apa-apa ibu. Ibu mungkin balik nggak terlalu serius ibu ya. Soalnya lagi puasa nih bu, sok lapar bu. Soalnya lihat ibu yang baju kuning, jadi ingat pisang kan. Ya, si oranye ingat kolak. Aduh gitu ya kan. Oh enggak ibu ya. Baik bu, izin. Nah, jadi dan yang ternyata yang terakhir turun yang diterima oleh Nabi SAW itu bukan surat An-Nas. Bukan surat An-Nas ayat ke-6 minal jinnati wan nas, bukan. Ternyata ayat yang terakhir turun yang diterima Nabi SAW Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat, dan ini nggak utuh bu, pertengahan ayat aja. Yang tadi saya sampaikan bu, tidak berurutan, diacak-acak. Ya, yang terakhir turun itu adalah surat Al-Maidah surat ke-5 pertengahan ayat ke-3 bu. Tidak utuh ya, tidak dari hurimat tapi dari al-yauma. Ya. Coba kita lihat bu, lihat ayat yang terakhir turun, dan turunnya dia adalah ketika Nabi sedang wukuf di padang Arafah, sedang haji. Ya. Surat ke-3 ayat ke-5. Surat ke-5, maaf surat ke-5 bu ya. Surat 5 Al-Maidah ayat ke-3 pun tidak tukar. Baik, itu di pertengahan ayat ibu bisa cari bu ya, ada kalimat yang diawalnya al-yauma akmaltu. Bukan al-yauma ya isal lazi, tapi di bawahnya ada al-yauma akmaltu. Ya ayat ketiga bu ya. Tapi izin coba kita bukan baca dari awal ayatnya, tapi di pertengahan bu. Pertengahan itu ada dua kalimat al-yauma, tapi bukan al-yauma yang pertama. Kalau yang pertama al-yauma ya isal ladzina kafaru, tapi bawahnya al-yauma akmaltu. Nah, udah ketemu? Oke, coba kita baca ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Inilah ayat bu yang terakhir turun, kalimat ayat dalam Quran yang terakhir Nabi terima. Maksudnya apa? Setelah itu Quran itu sudah selesai, tapi nanti ada waktu di mana proses penyusunan tetap dibimbingnya oleh malaikat Jibril. Nah, ini turun ketika Nabi sedang wukuf di padang Arafah, sedang haji. Ya, maka sebelum mengatakan ini haji wada, haji terakhirnya Nabi. Ketika Nabi wukuf di padang Arafah, datang Jibril alaihissalam menyampaikan ayat ini bu. Kemudian Nabi sampaikan kepada para sahabat di padang Arafah. Para sahabat nangis, sedih. Kenapa? Karena artinya bu, apa artinya al-yaum, pada hari ini, akmaltu lakum, telah kusempurnakan bagimu. Apa yang Allah sempurnakan bagi kita? Yaitu dinakum, agama kalian. Jadi Islam yang Nabi ditugaskan untuk membawanya dan menyebarkan kepada para sahabat, kepada kita semua hari ini, ya itu telah sempurna. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah kusempurnakan. Silakan ibu, mau di mana ibu? Punten ibu. Oke, silakan. Oh, oke. Kecil Elis atau nama? Enggak ibu ya. Tidak tahu siapa nama itu. Nah, dan setelah hari ini pula telah kusempurnakan ya bagi kalian nikmat Islam, itu sudah sempurna. Waraditu lakumul Islam madina, dan Allah menegaskan dan aku telah ridho bagi kalian untuk apa? Islam sebagai agama. Makanya tak ada yang dibenarkan selain agama Islam untuk saat ini setelah turunnya ayat ini. Maaf ibu ya. Sebelumnya pendeta Yahudi, Nasrani, Rahim atau pendeta
Mereka menyampaikan risalah Allah, mereka yang benar. Tapi setelah hijrah Islam, maka mutlak mereka wajib mengikuti agama yang benar ini. Ya, karena hakikatnya di kitab-kitab mereka pun di Taurat, Zabur, Injil telah menunjukkan, telah ada ayat di kitab mereka menunjukkan akan datang Nabi terakhir. Detail ini, detail. Makanya kalau kita lihat sejarah ketika Nabi SAW di usia beliau diajak oleh pamannya siapa? Abu Thalib untuk pergi ke daerah Syam untuk berjualan, ya, berdagang, berniaga. Apa yang terjadi, Bu? Subhanallah. Ketika itu pendeta melihat, di antara ini ada nabi nih. Ada tanda kenabian, Ibu, ada awan ini. Akhirnya diutus orang diajak makan semua barang-barang ke dalam itu, semuanya masuk kecuali Rasulullah. Rasulullah nggak disuruh di luar, disuruh oleh Nabi jaga barang mereka. Karena itu kebiasaan orang kafir Quraisy dulu kan, mohon maaf, mereka memisahkan anak-anak di luar, hanya orang dewasa. Akhirnya setelah itu aneh, pendeta ini melihat, loh kok tidak ada ciri kenabian di sini. Adakah di antara kalian yang belum masuk rumah kalian? Oh ada, itu ponakan, ya. Abu Thalib jawab, anakku. Mendengar anakku, pendeta menegaskan, jangan berdusta kamu. Maksudmu? Ya, yang kau bawa bukan anakku, bukan ponakan. Kau tahu? Ya, kasih tahu akhirnya bahwasanya dalam kitab kami dikatakan 6 bulan sebelum lahir, ya, 6 bulan kita dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia. Di kitab Zabur Injil udah ada, Bu, ciri Nabi terakhir. Jadi jangan ngaku ayahnya, oh dia ponakanku. Karena orang paman itu, Bu, selalu mengatakan, anggap ponakan seperti anak sendiri. Ketika ditanya siapa dia, itu anakku, bukan. Kok tahu ya? Wah, ini Bu, mulai Bu. Tahu akhirnya, Bu. Dan dalam kitab kami dikatakan anak ini ditinggalkan ibunya ketika usia 5 atau 6 tahunan, Bu. Benar semuanya tentang kenabian. Disampar oleh pendeta tersebut, dan setiap nabi itu ada tanda, mohon maaf, seperti kecil, Bu, ya, bentuk untakan daging, Bu, belakang pundaknya, sebagai tanda kenabian, Bu. Tapi mohon maaf, Bu, Ustaz, saya ada nabi lain. Nabi terakhir Rasulullah, Bu, ya, bentar ya. Bisa anak suami saya ada enggak? Tanda kenabian ada, Bu. Ya, untuk menyempurnakan awan yang melindungi dari panas. Akhirnya yang luar biasa, Bu, apa yang terjadi? Subhanallah, suruhlah pulang. Karena kalau orang-orang Syam tahu, ya, kan kalau ditanya dari mana, kan dari Mekah, oh benar, tanah Arab, Bu. Akhirnya kalau tahu orang-orang Syam bersamamu ada Nabi terakhir akan dibunuh. Subhanallah, nggak jadi, Bu, pulang karena ketakutan. Ini pendetanya kan bukan asal pendeta, Bu. Jadi pendeta, istilah kita mungkin pimpinan pendeta lah, Bu. Dan dia membenarkan bahwa Nabi terakhir adalah ponakanmu ini. Tidak jadi, Bu, akhirnya pulang. Subhanallah. Ya, Bu, ya. Dan lihat, tapi tetap betul sebelum ada Islam mereka membawa ajaran Allah benar, Bu. Tapi setelah Islam ada, Nabi diutus, wajib seluruh mereka yang sebelumnya beriman kepada Taurat, Zabur, Injil untuk beriman kepada Al-Qur'an. Karena hakikatnya Al-Qur'an ini penyempurna terhadap kitab-kitab sebelumnya. Dan Nabi terakhir adalah Muhammad SAW. Jadi Allah menegaskan dan hidayahnya, aku ridho Islam sebagai agama. Makanya dalam ayat lain Allah mengatakan inna dina indallahi Islam, sesungguhnya ya agama yang insya Allah hanya agama Islam. Ibu mohon maaf, saya lagi heboh, Bu, ya. Ada Ustadz Kiai mengatakan semua agama sama. Enggak, heboh. Ya, enggak. Ini sedikit mohon maaf, belajar dikit, Bu, ya. Kemarin saya ketemu sama non muslim, dia orang yang baik banget, ya. Kebetulan qadarullah, Bu, yang kemarin harus dilepas, yang beli orang non muslim. Yang mobil kemarin, Bu, yang bermasalah lagi, lepas aja, lepas, Bu. Yang pilih orang non muslim, baik banget, Bu. Wah, saya juga orang baik itu dapat berkat dari Tuhan, katanya. Wah, terima. Tetap kita harus meyakini agama kita paling benar. Gak bisa dikatakan semua agama salah. Enggak, Ibu. Tidak dibenarkan, Bu. Kalau kita akidah kita benar, lurus sesuai akidahnya Rasulullah SAW, maka kita akan menegaskan yang benar hanya Islam. Kalau memang seluruh agama benar, ngapain masuk Islam? Mending agama Kristen. Maaf, Ibu, capek Islam itu. Allahu Akbar, kudu sholat. Ramadan kudu puasa.
Harta melimpah kudu zakat. Semakin banyak semakin besar. Oh, benar tuh Bu. Uang 100 juta masih kecil Bu yang kita keluarkan, 2,5 juta. Bismillah ya Allah, ke zakat. Tambah nol hiji Bu. So, jadi 1 miliar rada berat Bu, 25 juta kira-kira asal lembar. Si Dede besok mau SMA, motor anyar cenah hayang berat Bu. Tambah nol lagi 10 miliar. 250 juta gokil was kira-kira. Si kakak bulan depan mau nikah dan boga rumah asal 450 juta Bu. Mending beli motor, beli mobil, beli rumah. Padahal yang Allah minta dikit dari apa yang Allah berikan, betul nggak Bu? Betul nggak? Pernah kita bahas pada saat dulu ya. Zakat itu gambaran sederhana Ibu, Allah ngasih kita 10 buah apel. 10 apel Bu. Ya Allah minta kepada kita tatkala nisabnya sampai, ya awalnya juga sudah 1 tahun, 85 gram, dan sudah mengenap setahun, Allah perintahkan untuk keluarkan. Berapa yang Allah minta dari apa yang Allah berikan? Tidak semuanya, tidak setengah. Ketika Allah ngasih 10 apel, Allah nggak ngomong, hei hambaku, kau meyakini itu rezeki dariku, keluarin 5, tidak. Dan Allah nggak minta 1 apel, bayangin. Tapi yang Allah minta kita keluarkan adalah 1 apel bagi 4. Yang Allah minta 1/4. Dikit atau sekedik? Ustaz dengan bahasa Sunda cocok. Oke, sedikit atau tidak banyak? Dikit Ibu. Tapi ketika sudah cinta dunia, wah berat dari agama untuk agama Islam. Kenapa? Karena inilah perjuangan Bu untuk menentukan masa depan kita. Karena kita meyakini setelah mati nanti ada kehidupan kembali. Hati-hati Bu, mohon maaf jangan terkecoh. Oh iya juga sih Ustaz, benar kata Ustaz itu semua agama benar. Karena teman saya non muslim, dia baik loh, baik, betul baik. Tapi sebaik apapun kebaikan dia, akidah kita, kebaikan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Bu, perlu kita tulis bawah Ibu ya. Yang benar cuma Islam. Berarti yang lain salah dong. Jangan dibenarkan. Mohon maaf Ibu. Harus berani ngomong kayak gini Bu. Ya. Apalagi direkam, tapi kalau bisa tidak didengar, ya sensor aja biar kemarin. Silakan Bu. Tapi benar Bu, kita nggak bisa mengatakan agama mereka juga benar. Kalau benar, kenapa nggak ikut agama mereka? Mengapa ada Islam mu'alaf? Mengapa ada Islam murtad? Betul nggak Bu? Kalau sama kenapa dia sholat? Mending nggak usah sholat, ikut agama dia, enak lah Bu. Ada yang maaf dia beribadah cuma seminggu sekali. Ngapain ibadah nyanyi lagi kan? Besar. Kalau punya dosa, cuman cukup datang ke ruangan khusus pengakuan dosa. Ya ampun, selesai. Kita enggak subhanallah. Jadi Islam adalah agama yang Allah ridhai, jangan agama Islam. Dan ini Bu, kembali lagi surat 5 Al-Maidah ayat 3 ini di pertengahan ayat, enggak utuh Bu ya. Bukan dari kalimat hurimat alaikumul maitata, enggak. Tapi cuma di pertengahan ayat ini yang Nabi terakhir terima di Mekah Bu, ketika beliau wukuf di padang Arafah. Nah, Nabi sampaikan kepada para sahabat, akhirnya apa terjadi Bu? Subhanallah. Ketika itulah para sahabat banyak yang menangis, banyak mereka bersedih Bu. Kenapa? Ketika mendengar kalimat hari ini telah kusempurnakan. Apa artinya sempurna? Apa artinya sempurna Bu? Ya, excellent. Mumtaz lah bahasa Arab namanya Bu. Bahasa Sunda intinya yang membuat para sahabat sedih, nangis, apa itu Bu? Karena ini ayat turun berarti mereka apa ya? Tahu, sadar bahwasanya Nabi sebentar lagi selesai. Tugas Nabi selesai berarti kalau sudah selesai ini Bu. Ya. Tapi yang terjadi Bu, ternyata masih ada waktu setelah turunnya ayat terakhir ini Bu. Apa itu waktu tersebut Bu? Beliau berdiam diri Bu, lama banget. Untuk apa Bu? Pertanda bahwasanya Nabi sedang dituntut oleh malaikat Jibril untuk merapikan susunan Al-Quran. Lihat Bu, inilah Nabi memiliki sifat fatona. Apa artinya fatona? Cerdas. Bu, Ibu mohon maaf, ini kalau saya hadirkan saat ini Bu, ada 10 plat nomor. Berapa lama bisa hafal Bu? Al-Quran 6.000 ayat lebih. Dan dulu turunnya Bu tidak per ayat, tidak, berpotong-potongan Bu.
Ayat pertama betul 5 ayat pertama, tapi ayat terakhir pertengahan Bu. Berarti kalimat setelahnya Bu, di sini kita lihat ya, ada kalimat yang namanya bahwa turra fi makhmasatin ghairu mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Ini berarti turunnya sebelum kalimat tadi. Karena cuma sepenggal itu aja. Dan ini bayangkan Ibu, dituntun Masya Allah. Makanya sahabat pernah duduk bersama Nabi terdiam, tatapan beliau fokus, berkeringat. Setelah selesai ngasih tahu, barusan Jibril menuntutku untuk merapikan Al-Qur'an sesuai Al-Qur'an. Masya Allah. Bayangkan Ibu. Ya. Ini Bu ya proses kedua. Ya, proses kedua turun kepada Nabi yaitu dengan cara seperti tadi Bu, bahwasanya Al-Qur'an Karim itu turunnya tidak seperti proses pertama. Nah, untuk yang pertama, kapan turunnya? Untuk yang pertama Ibu dari Allah kepada malaikat Jibril yang kita abadikan dalam Quran surat yang kita hafal ya, surat Al-Qadar. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sebutnya membawa namanya hafal. Ya Bu. Baik Bu. Ini ayat ini turun ya menunjukkan terkait Bu, sesungguhnya kami telah menurunkan ya sesungguhnya kami inna anzalna telah menurunkannya yaitu Al-Qur'anul Karim pada malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi ini yang pertama Bu. Tapi untuk turun proses tahapan kedua itu bertahap tergantung situasi kondisi. Makanya Bu, Nabi SAW mulai merasakan ketenangan setelah turunnya ayat pertama tadi Bu. Ketika cemas, kan belum berinteraksi dengan malaikat Jibril belum. Tapi ketika diperintahkan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Akhirnya Bu apa yang terjadi Bu? Ketika lihat langit ingat Allah pencipta, ingat Allah. Makanya ketika ini sering kita hadirkan Allah dalam kehidupan kita Bu, apa yang kita rasakan Bu? Bertambah keimanan. Surat ke-8 ayat kedua hafal? Surat 8 Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah mengatakan sesungguhnya orang beriman itu pertama jika disebut nama Allah gemetar hatinya, bergetar hatinya Bu. Getaran keimanan Bu, getaran cinta, getaran takut hanya kepada Allah. Ciri yang kedua kata Allah wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan, ditampakkan ayat-ayat Allah kepada mereka bertambah keimanannya. Ibu, kan ayat Allah dibagi dua, betul? Pertama, apa itu? Kauniyah. Apa itu ayat kauniyah? Penciptaan alam semesta. Langit siapa yang menciptakan Bu? Bumi, matahari, bulan, kehidupan Allah. Berarti ketika kita melihat langit harusnya ingat ini, makanya turun Iqra, bacalah Bismi Rabbika dengan menyebut nama Tuhanmu. Siapa itu Tuhan? Yang telah menciptakan alam semesta. Jadi bagaimana tugas kita melihat sahabat kita ingat Allah, melihat pasangan ingat, lihat anak ingat, kehidupan ingat Allah semuanya. Makanya orang beriman jika melihat ayat-ayat Allah bertambah keimanannya, Masya Allah. Nah, baik Bu ya, jadi ini bagi Bu, intinya di bulan suci Ramadan lah Allah turunkan kitab suci Al-Quran, makanya jangan sia-siakan ya Bu. Kemarin saya bahas kan Bu ya 3 minggu yang lalu kalau saya pertemuan kita dulu, bahwasanya para sahabat, para ulama-ulama salaf, ulama terdahulu, Masya Allah Bu, di bulan suci Ramadan kencang Bu ngajinya Bu. Utsman bin Affan di bulan suci Ramadan satu hari 10 juz.
3 hari khotam. Berarti selama Ramadan 10 kali khotam. Apalagi Muhammad bin Idris. Siapa Bu? Siapa Muhammad bin Idris? Imam Syafi'i. Nama aslinya itu Muhammad bin Idris. Syafi'i ini pun nama kakeknya Bu ya. Ya. Muhammad bin Idris lahirnya di mana lahirnya? Bu kita bahasanya apa bahasanya kita? Imam Syafi'i kan terbesar itu Indonesia di Imam Syafi'i. Tapi tak hafalnya mazhab sejarah anak kemana itu Bu. Beliau lahir di bumi jawaban yang paling menyelamatkan di dunia, Palestina, Gaza. Oh Gaza Bu ya. Ya Idris ayahnya Bu, beliau waktu kecil meninggal dunia. Akhirnya apa yang terjadi Bu? Kan ibu dan ayahnya Muhammad bin Idris itu asli Mekah. Kalau tadi silsilah Bu, subhanallah, Muhammad bin Idris atau kita Imam Syafi'i ini Bu adalah anak keturunan dari siapa coba? Lu Bang pernah cerita saya Bu tentang sejarah Zamzam? Lu? Oke, ini pertemuan terakhir kita. Mohon hadir lupa. Baik Bu, baik Bu ya. Intinya Bu, beliau masih satu keturunan ketemunya sama Rasulullah adalah di Abdul Manaf. Ya, Abdul Manaf punya anak siapa Bu? Pertama Syaibah, kedua Abdul Muttalib. Nah, jadi ingat kakeknya Rasulullah itu Abdul Muttalib. Ya, padahal Abdul Muttalib itu bukan kakek kandungnya Bu. Dari ayahnya Abdullah itu bukan Abdul Muttalib nama aslinya. Abdul Muttalib itu pamannya Abdullah. Ayah aslinya bernama Syaibah. Kenapa dikasih nama Syaibah Bu? Syaibah itu karena dari bayi Bu ada uban, satu uban Bu kepalanya. Seperti Habibie anak kedua Bu. Saya baru kemarin istri ngobrol. Ternyata itu si abang ada ubannya. Pas lihat, abang kamu ganti namanya? Kenapa ya? Kenapa? Kamu ganti Syaibah aja ya. Syaibah artinya uban Bu. Ya. Tapi Syaibah ini tidak lama Bu. Ya. Tidak lama beliau punya putra. Ya. Akhirnya apa Bu? Bernama Haris meninggal dunia. Jadi intinya Bu, ketemunya nanti di Abdul Manaf. Jadi masih keturunan Rasul keluarganya Nabi ke atasnya Bu ya. Nah baik, kembali lagi Bu, Muhammad bin Idris ini meninggal dunia, ayahnya Idris meninggal dunia di Gaza, di Palestina. Akhirnya sama ibunya bingung karena nggak punya keluarga, mudiklah ke Mekah. Usia 5 tahun Muhammad bin Idris hafal 30 juz Al-Quran. Kita 60 tahun, 50 tahun hafal 3 surat Al-Quran. Dan itulah surat favorit ketika sholat tarawih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kenapa deg-degan Bu? Ustaz soalnya setelah ini menunjukkan keikhlasan kita. Qul huwallahu ahad, bukti ikhlas. Pas bagian Iza jaa nasrullahi wal fath masih ikhlas. Itu ayat hafal taman saya. Iza ja'akal munafiquna qalu. Pas bagian alif lam mim. Karena Rasulullah aja Bu kalau sholat malam itu Bu, sholat tarawih itu habis 3 surat itu. Lain kul al-ikhlas hafal Anas lain. Rakaat pertama Rasulullah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa 5 juz. Nah, ibunya suami bentar, mah aku ingin menghidupkan sunnah Nabi, poligami, keheula. Lawakan eta gitu Bu. Ikuti dulu tahajudnya Nabi, sunnahna. Oh siap mah penting tahajud sebelah surah naon baca alifas. Enggak, yang satu spesial ini kalau lulus sok mangga gitu Bu. Apa itu? Rakaat pertama 3 surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Gepor tabunya.
Urang wae punya mun surat An-Naba we. Ya. Amma yatasaalun wah. Inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik we. Moal we deui imam mah cenah. Abah nu dibaca. Komo abah kok. Baik, Bu, kembali Bu. Ya. Subhanallah. Jadi Bu, intinya Ibu yang dirahmati Allah, ini penting Bu. Jangan sampai Ramadan kita biasa-biasa aja. Ini faktor karena kita sudah merasa Ustaz saya mau saja aktivis lah. Betul Bu? Aktivis Ramadan, betul lah Bu? Setiap tahun Ramadan. Akhirnya ketika pertanyaan Bu, mendekati Ramadan di bulan Syaban, gimana persiapan Ramadan? Alhamdulillah Ustaz, korma geus aya. Ibu hati-hati Bu. Makanya ada pepatah Arab mengatakan zurgib bantas dan hubban. Syarat jarangnya perjumpaan akan menumbuhkan kecintaan, kerinduan. Ibu punten awal nikah Bu, nungguin suami di mana Bu pulang kerja Bu? Di pintu di gerbang. Di gerbang Ustaz, minggu pertama, minggu kedua di pintu. Minggu ketiga, keempat, kelima ulang tahun. Kemarin mah dengar suara motor suami itu langsung kayak pintu, langsung senyum bunya sambil iringan musik teh ya, ting 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 ting. Indiaan tenang. Bu, apa yang terjadi Bu? Karena sering jumpa, waduh, sebulan jumpa, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, nunggunya di mana Bu? Tidak. Karena sering perjumpaan Bu, akhirnya maaf nih. Karena sudah terbiasa. Bu, satu waktu suami ngomong, "Ma, besok aku dinas keluar kota selama 1 bulan." Atau masa gimana? Apa yang terjadi Bu? Oke, lupa duit, tapi tetap ada kerinduan, betul nggak Bu? Kerinduan. Tahu besok suami mau pulang, subhanallah, nunggunya di mana Bu? Nunggunya Bu? Di bandara kan? Ketika lihat suami, ayah. Ibu, jangan sampai karena kita sudah merasa biasa, begitu pula Bu, mohon maaf sekali. Banyak kita dapatkan Bu di masjid-masjid, khususnya di sholat taraweh kan Bu, di malam-malam hari, di mana masjid-masjid mengalami kemajuan. Betul Bu ya? Hari pertama Ramadan full, hari kedua masih full, hari ketiga maju, hari ketiga, keempat, 5, 6. Sekarang Bu, tadi malam berapa soknya? 2 ya? Oh masih 3. Alhamdulillah masih 3 ya. Tapi mohon kemajuan. Keramaian pindahnya ke Ibu, tidak ada yang salah Bu ketika kita belanja. Silakan Ustaz persiapan hadiah buat si kakak, si dede, nggak salah Ibu. Tapi mohon maaf sebelumnya, ini Ramadan Ibu. Tugas kita bukan memiliki baju baru. Tugas kita meraih ketakwaan. Tilawah pun enggak. Ya. Siapin baju buat anak Ustaz, tanya anak kita sudah berapa lembar Quran yang dia baca. Tanya anak kita, Bu, ini tambahan soal sunnah apa yang ditambah selama Ramadan. Tapi kita fokus dengan dunia. Hati-hati loh Bu, cinta dunia Bu, mengerikan ya Bu ya. Kita pernah bahas Bu ya, hati-hati orang yang berlebihan cinta dunia, efeknya apa Bu? Subhanallah. Pertama, Quran tidak akan mungkin bisa bersemayam dalam jiwa mereka. Quran tidak mungkin berubah kehidupan mereka. Makanya kita sering melihat Bu, maaf dia ahli Quran, rajin baca Quran, hafiz Quran, punten masih ngomongin baturnya. Ayo Bu. Dia sering baca Quran, ayeuna pun batur Bu. Mungkin baru mau masuk juz 15, besok dia sudah khatam. Tapi kok masih kene ngomongin batur deui oke lah. Ustaz, kami mah ngomongin batu. Iya, tapi ini dia. Alhamdulillah
Alhamdulillah Ustaz, semenjak teknologi berkembang kita nggak pernah gibah. Kenapa? Kan gibah itu membicarakan. Yang namanya bicara pakai mulut, tapi kan dia bicara. Nah, hal terpenting Bu kalau mau umroh Bu, ketika mau niat saya tegaskan Bu, Pak sepakati dulu. Mohon maaf ikuti aturan saya pembimbing Bu ya. Kenapa Ustaz? Setelah niat ya, setelah sebelum niat telepon keluarga, minta doa mereka, minta kemudahan, minta maaf apabila salah. Jangan sampai dosa kita membuat ada hijab penghalang antara kenikmatan kita tawaf, kenikmatan sa'i, minta maaf. Setelah itu matiin handphonenya. Kenapa matiin handphone Ustaz? Udah Ibu, kita jam 2 di sini di Madinah, berarti di Indonesia jam 6. Kita mau tawaf ibadah nanti Bu perkiraan jam 10-11 malam, berarti di Indonesia jam 3 pagi. Nggak akan mungkin ada yang bangun Bu. Ibu abad 100 dimulai baca Gerbah robo ya. Tugas kita apa? Udah matiin handphone, bismillah, fokus ibadah. Jangan sampai di bis labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma. Lisannya bertalbiyah hatena. Pokoknya setan kayak gitu dah emang apa. Wah. Ini Bu, ini Ramadan, begitu mula Bu, mohon maaf. Ini Ramadan aja kita masih buruk, apalagi ketika Ramadan sudah Allah. Jangan sia-siakan Ramadan Bu. Tolong Ibu, jangan sia-siakan Ramadan. Dan tadi kita bahas sedikit tentang Lailatul Qadar. Sedikit Bu ya, izin saya berdiri di sini. Ya, maaf Bu, Ibu, sedikit enggak apa-apa olahraga Bu ya, yang kanan kiri di sini. Ibu, pernah saya gambarkan kemarin, ini satu Ramadan. Ini misalnya 30 Ramadan. Yang Allah inginkan dari kita semua Bu berada di titik ini Bu. Ini takwa misalnya. Apa itu? Bagaimana kadang kita pun nggak lempeng, tapi bagaimana kita menaikkan kualitas ibadah kita Bu. Minimal sampai 20 di sini titik 20 ya, titik 20 di sini mungkin lempeng mulai belum terlalu tinggi Bu, tapi mulai naik. Di sini Allah minta tep ke atas Bu. Makanya ada hadiah yang Allah siapkan setiap Ramadan, setiap tahun itu ada Lailatul Qadar. Dan demi Allah Ibu, Lailatul Qadar ini nggak mungkin kepada sembarang orang Allah berikan. Benarkah betul Bu kira-kira Bu? Ya, puncak dari Ramadan kan hadiah Lailatul Qadar. Makanya Allah rahasiakan. Oh Ustaz kalau melah kira ibadah mak kencang 10 hari terakhir Ramadan, Bu, taufik itu milik Allah. Allah bikin sakit. Wah. Atau Allah bikin kita benar ikut itikaf, tapi unggal itikaf teh Bu, cetek. Bismillahirrahmanirrahim. Itikaf Masjid Al-Jabbar. Di Bandung udah heboh. Al-Jabbar hanya untuk wisata ya, subhanallah. Sebentar lagi ada Masjid Al-Jatim, Al-Jateng, Al-Sumsel. Ada ini, Ibu mohon maaf Ibu. Dirikan masjid adalah takwa. Bahkan Nabi diperintahkan hancurkan masjid itu. Masjid itu kenapa? Masjid teror. Karena dibangun untuk menyaingi masjidnya sebelah. Hancurkan diperintah Allah. Dirikan masjid karena takwa, bukan karena ingin lebih halus masjidnya. Tantang Bu, hati-hati Bu. Rugi. Ini kita bahas kemarin Bu. Persiapan menyambut Ramadan. Ya kalau kita masih ingat Bu, di antara persiapan yang pertama apa Bu? Gak apa-apa lagi puasa kan. Yang pertama apa Pak? Hilang ilmu. Ya, pertama ilmu. Kenapa banyak orang yang berpuasa seperti tadi Bu? Karena mereka sudah terbiasa, akhirnya kemarin gitu sahur, azan berbuka, siang ngomongkan batur. Sahur, azan berbuka, siangnya marah-marah. Sedekah, berbagi takjil, tapi Bu, kadilah sebelum kita berbagi takjil. Cetlek. Bismillahirrahmanirrahim. Indahnya berbagi di bulan yang suci. Ibu, kalau sudah masuk status, apa harapan kita, Cik? Dijual. Ada yang komen? Masya Allah di mana eta? Alhamdulillah program komplek. Bener sekompleknya. Mohon betah bisa di komplek di luar. Senang. Bu di mana itu? Oh alhamdulillah reunian teman-teman kampus baheula. Wah senang.
Pas ada yang baik ingatin, Bu, hati-hati, ujub. Gimana paksaan kita, Bu? Sebelum kesal atau marah? Bahasa bobotoh keluar punya bahasa Persik main ya. Itu padahal kawan baik loh, ingatin. Ujub menghilangkan pahala. Kita bahas kemarin Bu ya, surat 2264. Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang beriman, jangan kalian rusak pahala kalian, pahala sedekah kalian dengan menyebutnya atau menyakiti hati sang penerima. Ustaz emang nggak menyebut ada satu senang. Bahas sekarang seperti itu. Pengen dipuji, pengen dilihatin. Mas update 1 sampai taraweh, oh no komentaran. Semua motor dia. Sekarang luar ono. Ini wahate. Hai Bu, ini masih ada waktu buat kita semua Bu. Setengah bulan lagi nih Bu ya. Karena 14, 15, lebih 15 sampai 16 hari lagi. Jangan sia-siakan Ibu. Ya. Apalagi nanti program terakhir itikaf Bu. Hati penting Bu. Penting menata hati. Ini Bu, apa yang kita kejar saat ini Bu? Hadiah terbesar, terindah di Ramadan, Lailatul Qadar. Mengapa Allah berikan ke kita Bu? Karena cintanya Allah sama kita. Karena Allah tahu umur kita tidak mungkin sepertinya umat-umat terdahulu Bu. Nabi Nuh alaihissalam Bu, umurnya Bu ratus sampai ribuan tahun. Berdakwah aja Nabi Nuh alaihissalam itu selama 950 tahun. Diangkatnya para nabi dulu Bu ditaksir antara umat umur 40-an. Baru itu diangkat jadi nabi. Berarti umat Nabi Nuh kemungkinan lebih dari 1000. Ya, dalam satu asar, dalam satu riwayat dikatakan Bu, ya, di zaman Nabi Nuh alaihissalam seorang ibu menangisi kematian anaknya. Berapa umur anaknya Bu? 60 tahun. Nangis sedih. Ditanya mengapa kau sedih ini menangis? Ya, kasih anakku masih 60 tahun ya Bu. Masih 60 ya tahu Bu. 60 guys, emang tos waktunya. Enggak tahu. Subhanallah. Ibunya nangis. Ya, apa kata Nabi itu? Ketahuilah setelah zaman kita nanti ada zaman di mana mereka memiliki usia itu seusia anakmu 60 tahun sampai 70 tahun. Dan diperkuat oleh Nabi, apa kata Nabi Bu? Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan lebih cuma sedikit sekali. Makanya Bu untung umur kita masih 20-an Bu ya. Jadi mohon maaf Ibu. Ini spesial Allah tahu kita tidak bisa mungkin beramal seperti orang terdahulu. Umur mereka ratusan tahun, akhirnya dihadiahkan Lailatul Qadar. Ya, tidak hanya di bulan ini Allah turunkan Al-Quran, tidak hanya di malam Allah turunkan Al-Quran, plus kata Allah, lihat Bu, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu malam kemuliaan atau Lailatul Qadar? Allah menjawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bu, kalimat yang Allah sampaikan Bu, kata Allah di Lailatul Qadar ini khairun min alfi syahr. Baik. Kata Allah, malam kemuliaan ini, Lailatul Qadar ini lebih baik. Ingat gue kalimatnya lebih, bukan sama. Allah tidak mengatakan Lailatul Qadri sawa'un min alfi syahr, tidak, bukan sawa. Kalau sawa artinya sama. Allah mengatakan khair, itu lebih baik, lebih dari 1000 bulan. Maksudnya apa? Berhasil kita mencapai atau meraih mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar ini, maka pahalanya lebih daripada 1000 bulan. Mungkin 2000, 10.000, 100.000, 1000.000. Saya ya 1000.000 ya. Intinya Bu lebih dari itu. Jadi bukan sama. Seandainya di malam tersebut ternyata kita cuma berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bobo bertepatan malam Lailatul Qadar, maka pahalanya Bu sama kita ya Bu, pahalanya Bu lebih daripada kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar lebih daripada 1000 bulan. Berapa tahun Bu? 1000 bulan teh 3,4 bulan lebih. Bu
Bu, maaf, punten bisa ini sensitif gue tapi izin saya paksakan tanyakan Bu. Karena sensitif, karena perempuan tuh sensitif kalau pertanyaannya ini. Ibu punten, yang paling sepuh siapa Bu? Yang paling sepuh ada yang di atas 60-an Bu, bukan? Oh ada, 70? Di atas 70 ada? Masya Allah, ada 70? Yang mana? Ibu, berapa Ibu maaf? 71, Ibu yang di kursi? 70? Gak boleh bohong Ibu, Ramadan 38 ah. Oke, Ibu 70 juga? Masya Allah. Tenis? 70 berapa? Tenis? 70 berapa? 60? Ibu, ada yang lebih dari 71? Maaf. Lebih? Berapa Ibu? 71. Lebih dari 71 ada? 80 ada? Oke, nggak ada ya? Oke. Oh, ada 74 Mas? Oh, Masya Allah Ibu. Baik Ibu, izin saya tanya masalah umur. Ibu, ada yang 60 nggak? 60 tahun, pas 60? 60, pas 60? Oke. Ibu, misalnya usia kita 60 misalnya Ibu, apakah selama 60 tahun hidup kita pakai untuk ibadah? Apakah selama 60 tahun untuk ibadah? Faktanya satu hari 24 jam. Kan aktivitasnya Bu yang pasti ada tidur, betul? Tidur berapa jam? Oke, kita ambil 8 jam aja. Kalau 8 jam berarti berapa dari 24 Bu? Sepertiga, betul ya? Betul nggak Bu ya? Sepertiga dari 24 ada 8. Bayangin Bu, Ibu nanti usia 60, berarti sepertiga 60 20, berarti 20 tahun Ibu sudah tidur. Yang 74 atau 75 aja Bu, 25 tahun tidur. Saya 38 bagi 3. Tidur Ibu. Tidur. Allah anugerahkan spesial buat umat Nabi, apa itu? Ayo kejar ini malam. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan sarungnya, ya, membangunkan anaknya, istrinya, ini menunjukkan jangan sendiri. Karena saya yakin Bu, kita pengen surga bersama pasangan kita, betul nggak Bu? Bersama anak, bersama keluarga. Maka ajak mereka semua Ibu. Apa yang kita kejar? Lailatul Qadar ini. Kita belum bahkan mungkin bisa Bu meraih posisi beribadah full selama 1000 bulan berturut-turut karena ada waktu tidur. Tapi ada kesempatan emas. Di setiap bulan suci Ramadan Allah rahasiakan, apa tujuannya? Agar kita betul-betul mau bersungguh-sungguh Ibu. Ya. Tapi tetap Bu, mohon maaf buat para ibu-ibu, tetap kalau suami nggak ngizinin jangan itikaf. Seizin suami kata suami, mah di rumah aja ya, kita rapihin rumah sambil zikir sama Allah, bismillah. Karena hakikatnya Bu, mohon maaf, ini saya pertegas Bu ya. Ya, turut sama suami selama itu tidak melanggar syariat itu lebih mulia daripada Lailatul Qadar. Lebih mulia, saya katakan. Kenapa? Karena kemuliaan memuliakan suami, ya, berbakti kepada suami, jaminannya Bu diiringi dengan 2 perkara lainnya. Pertama, sholat 5 waktu dijaga, Ramadan tidak ditinggalkan, maka jaminannya kata Nabi masuk pintu surga manapun. 8 pintu surga, pilih bebas. Ya, Ustaz, saya aneh, kok di akhirat ini disuruh bebas masuk pintu manapun ya? Padahal saum teu Ramadan nongkul itu punya, sedekah pun teu kecuali 2000 seminggu sekali. Tadi kapaksa dengan nanti gini, masuk taklim kayak selain Bu, mangga di peluang dia. Asupan Terus apa lagi Bu? 2 perkara, sholat dan Ramadan laksanakan, dan sisanya berbakti kepada suami. Ustadz, suami seperti apa? Harus bakti ya. Karena gitu ya Bu ya. Tapi Ustadz, suami itu pikas semuanya. Suamiku menyebalkan Ustadz. Masa aku pengen jalan ke mall sama teman dibekal 100.000? Kadang mohon maaf Ibu, betul Ibu, sebelum apapun suamiku tetap muliakan suami. Itu pintu surga kita ya. Islam tuh luar biasa Bu, menuntut para istri bakti kepada suami. Kenapa Bu? Subhanallah. Perjuangannya kepada kita Ibu.
Dan yang menariknya, surganya suami nggak pada istrinya, pada ibunya. Makanya jangan halangi suami kita masuk surga. Gara-gara kita suami itu jaga jarak sama ibunya, jangan ibu. Lihat perjuangan ibunya luar biasa buat kita, bu, para istri, suami. Kenapa? Lihat, yang melahirin siapa? Yang ngandung siapa? Ibunya. Yang memberikan ASI? Ibunya. Yang membesarkan? Ibunya. Yang nyekolahin? Ibunya. Berjuang keras untuk anaknya. Sudah sukses anaknya dapat kita. Ibunya. Beliin rumah, siapa yang beliin? Istri dibeli. Bukan ibunya, bu. Subhanallah. Hati-hati. Tapi tetap, mengapa suami menjadi prioritas bukan ayah kita yang membesarkan kita? Ini syariatnya seperti itu, bu. Karena perjuangan suami juga luar biasa, bu. Sering ini bu bertentangan hati mereka, bu. Ya Allah, apakah dosa aku, ya Allah? Ibu minta tolong, tapi suami istri ngelarang. Kenapa? Karena kata istri sebagai menteri keuangan dia lah ingin untuk itu nggak bisa. Ini bu, mohon maaf para suami, kalau suami saya pengen marahin suami itu, bu, ya. Ya, mohon maaf, kenapa bu? Karena mohon maaf, ibu kita berjuang keras. Makanya bu, kita kalau sayang sama suami kita, ingin membalas perjuangan suami yang mencari nafkah buat kita, memberikan rumah buat kita, kendaraan buat kita, bu. Bagaimana cara membalasnya, bu? Dorong suami kita untuk lebih mencintai ibunya. Jangan sampai, karena banyak, karena kita, mohon maaf, para ibu juga merasakan, bu, ya. Ustaz, sok sedih Ustaz Abi teh. Baru seminggu si nikah. Banyak ya bu, tetesan air mata yang menetes dari seorang ibu gara-gara anak laki-laki menikah. Di balik kebahagiaan ada rasa sakit yang dia rasakan. Nah, istri pilihanmu itu sering menyakiti hatiku. Nah, ada kamu dia senyum-senyum, gak ada kamu, mau pikir sebel. Atur-atur wae. Baik-baik mama ini sebenarnya ini bu, ajak keluarga kita, bu, semuanya, bu. Ya. Apa yang kita kejar, bu? Lailatul Qadar ini, bu. Kecil kemungkinan kita, bu, untuk bisa betul-betul mendapatkan pahala yang besar. Tapi tetap bagi para istri tadi, tetap, bu, ya. Ketika 10 malam terakhir nanti, maka ketika kata suami, mah, itikaf di mana? Setelah di rumah, ya. Dah di rumah aja, bu. Tapi jadikan keberadaan di rumah dalam ibadah. Ingat, bu, Lailatul Qadar tidak mutlak di masjid. Tapi mengapa Nabi mengambil beribadah di masjid? Karena tidak bisa dipungkiri peluang, ya, untuk memaksimalkan diri kita beribadah jauh lebih besar di masjid daripada di rumah, betul nggak, bu? Di rumah ayah ikatan cinta, di rumah ayah. Intinya, bu, di masjid kan bawa suasana, bu. Ya, bu, ya. Tapi tetap bukan berarti Ustaz kuma, Ustaz, dan saya ternyata maaf suami nyuruh di rumah, gitu suami, bu. Karena ini nggak wajib, tapi memang pahalanya besar. Tapi tetap kita berpeluang, ya, beres-beres rumah sambil berzikir, ya, bu, ya. Ya, suami belum pulang kerja, aduh, teman udah ngajakin, cari tos di mana? Tos di masjidnya. Aduh, mohon maaf, suami masih belum dihubungin nih. Ya, mungkin suami udah pulang, tapi belum, HP-nya mati. Kita nunggu, asal menunggu, zikir aja, bu. Masya Allah. Maka kebaikan kita juga sama. Ternyata tepat dengan Lailatul Qadar kita dapat pahala sama Lailatul Qadar. Ya, bu, ya. Baca Quran di rumah silakan, bu. Ya, bisa nggak, bu? Bisa sampai bebas, bisa? Bisa kan, bu? Auzubillahi, daripada di mana? Saya pernah di ini, bu, ya. Ustaz, apalah nggak tahu, bu, ya. Apa lo lainnya gitu, bu? Ya, itu populer dulu, bu, ya. Nah, kalau satu lagi nih, bu, si Hasbi nih, bu, ya. Kamu nanya. Ada iklan, bu. Kamu tuh ada, bu, ya. Siko bagi dulu. Anak sekarang tuh, ya, lingkungan subhanallah. Tapi intinya, bu, dengan zikir aja, bu. Silakan masak, siapin buat, kan, aduh, sahur. Kita ibu-ibu berpeluang besar loh, Lailatul Qadar, bu. Ya. 10 hari terakhir Ramadan, berikan masakan terbaik buat suami kita. Bangun lebih awal. Apa itu, bu? Sampai tersenyum, kasih makan terbaik. Ini ibadah Lailatul Qadar, insyaallah, bu. Ya, tapi jangan sampai bikin sahur, spread foto. Bismillah, alhamdulillah, keluarga bisa makan dia. Begini. Jaga, bu, ya. Ya. Kemudian lihat, bu, ada apa di Lailatul Qadar? Kata Allah, tidak hanya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Ada juga kejadian besar yang terjadi di malam kemuliaan ini adalah Qadar ini. Allah mengatakan tatanazzalul malaikah, seluruh malaikat turun ke dunia. Tidak hanya seluruh malaikat plus waruh. Ruh di sini adalah pimpinan malaikat, yaitu malaikat Jibril, masya Allah. Malaikat yang paling mulia. Seluruh malaikat mulia, tapi yang paling mulia Jibril. Yang bisa atas izin Allah ngobrol sama Nabi, komunikasi sama Nabi, karena bawa Quran, Bu. Turun juga, Bu. Untuk apa malaikat-malaikat Allah dan juga Jibril turun ke dunia? Untuk menyelesaikan seluruh urusan. Makanya sebagian ulama mengatakan juga di sini penetapan takdir juga, Ibu. Sebagian ulama yang mengatakan di sini juga, Bu, makanya minta rezeki ini waktu ini berdoalah. Tapi doa yang paling utama ketika 10 hari terakhir Ramadan, apa yang kita perbanyak? Ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, seandainya malam ini kudapati ternyata ini Lailatul Qadar, maka doa apa yang harusnya aku minta kepada Allah? Bayangin, Bu, kita mengetahui, Bu, yang mohon maaf, Rasulullah dan Siti Aisyah menikah, setelah menikah tak punya anak. Nabi tidak minta, wahai Aisyah, minta keturunan, tidak. Dia nggak salah, tapi Nabi nggak ajarin itu. Tapi apa yang doa Nabi ajarkan, izin saya tulis di sini, Bu, ya, biar nanti bisa ibu-ibu ini kan, yaitu Allahumma innaka afuun. Oke, Ibu, Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau afuun, ya, afuun, maha apa? Tuhibbul afwa, kau sangat sering memberikan maaf. Fa'fu anni. Adapun penambahan karim itu silakan, Bu, ya. Tapi yang sahihnya tanpa ucapan karim. Kan karim itu salah satu asmaul husna, Bu. Jadi semua ulama mengatakan tidak masalah karena itu bagian dari asmaul husna. Biarin, Ustaz. Biarin. Oh ya, maaf. Jadi ini, Bu, yang ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, seandainya aku dapati malam ini Lailatul Qadar, maka doa apa ini yang perlu minta sama Allah? Berdoalah, wahai Aisyah, kata Allah, kata Rasulullah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf dan mencintai dan sering memberikan maaf, maha pemberi maaf, ya Allah. Sebagai Allah mengatakan dan suka kepada orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, maka tolong maafkan aku, ya Allah. Bu, nah ini kita kaji dikit ya. Apa bedanya minta ampun sama minta maaf? Kan ada astagfirullah, minta ampun. Kalau ini kan minta maaf. Ulama menafsirkan, Bu, kalimat ini membedakan, Bu, kalau diampuni kan di akhirat nanti Allah menggambarkan keadaan kita semua manusia, Bu. Surat 64 ayat 9. Coba kita lihat, Bu. Surat 64 ayat 9. Halaman berapa, Bu? 556. Oke, halaman 556 surat At-Taghabun, surat 64 ayat 9. 556. Oke, ya. Sebelah kiri paling bawah, Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Yauma Yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa man yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من
tahtihal anhar wa yudkhiluhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada Zalikal fawzul azim. Oke, silakan ada yang mau baca artinya Bu dari sebelah kanan boleh Bu? Bebas ya Bu? Boleh? Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Juara sari tilawah dulu. Bagus Bu ya. Baik Bu, izin. Ibu, di sini Allah mengatakan yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ingatlah kata Allah. Akan satu hari nanti, maksudnya pada di hari akhirat kelak, Allah akan mengumpulkan kalian semua pada hari berhimpun. Apa yang terjadi ketika itu kata Allah, dzalika yaumut taghabun. Itulah hari di mana akan diungkapkan seluruh kesalahan-kesalahan manusia. Semua Bu. Yang kita maaf, jumpa sama teman sering senyum, ih kamu baik, belakangnya nusuk-nusuk siapa mah gitu-gitu. Menjelek-jelekin di belakang, di depan manis-manisi, di belakang asem-asemin. Ini jelek-jelekin Bu, subhanallah, dibuka semuanya Bu. Mengerikannya luar biasa. Satu kesalahannya dibuka, kita malunya luar biasa, betul nggak Bu? Ya, betul nggak Bu? Ya kan perkara yang besar, punten Bu, punten bisa. Ya, punten. Ngupil dosa nggak Bu? Tapi di hadapan kita perkara yang kurang nanti. Ya. Punten kita ngupil tiba-tiba kanu baju tetangga teman dari bejaan, Kang, itu tersebar kita mah. Itu bukan dosa padahal, tapi mohon maaf perkara yang apalagi perkara yang subhanallah. Ketahuan aja Bu sama teman, saya tamat masuk gigit, wah malu. Di akhirat nanti ungkap Bu semua kesalahan, masya Allah. Yang menyaksikan siapa? Apakah hanya Allah? Tidak, seluruh manusia. Nah, izin. Ketika deg-degan gini Bu, apa yang membedakan diampuni dengan dimaafkan? Kalau dimaafkan kata para ulama Bu, maka sisi gelap hidup mereka dulu di dunia Allah delete. CCTV diputar, tapi Allah hapus. Kita deg-degan, tapi Allah hapus. Kalau diampuni masih kelihatan, masih tampak tidak ada Bu, tapi Allah ampuni. Ini bedanya Bu. Makanya mengapa Nabi SAW kasih tahu kepada Aisyah bukan banyak ya la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin, bukan banyak astaghfirullahalazim atau doa sayyidul istighfar, tapi doa ini minta dimaafkan. Ya, ketika sudah Allah maafkan akan Allah hapus karena kita banyak benar nggak Bu? Banyak atau seueur? Ibu, ini rumah Bu Santi ya? Saya pengen ngetes Ibu Santi. Bu, satu pohon aja Bu, berapa jumlah daunnya Bu? Nggak tahu. Nggak terhitung tuh Bu. Ya. Bu, kira-kira daunnya rumah Bu Santi nggak terhitung ya Bu? Apalagi satu komplek DMT apa sih Bu? Singkatan apa? Darul Mutakin. Oh, Darul Mutakin. Oh, ya. Bu, satu komplek ini berapa jumlah daunnya? Enggak terhitung. Kira-kira sama dosa kita banyakkan mana? Ibu, maaf, suaminya punya kumis? Saya nanya dulu. Ya, Ibu, kita punya rambut semuanya Bu ya. Berapa jumlah helai rambut kita? Atau banyak? Sama dosa banyakkan mana? Ibu, masih musim hujan di sini Bu? Hujan? Oke, ketika turun hujan, berapa tetes yang menetes Bu? Sama dosa kita banyakkan mana? Ibu sempat main kali ya, Bang Mumpuk?
Aisyah tolong. Bu, ada pasir ada Bu? Berapa jumlah pasirnya Bu? Selama dosa kita banyak kan Pak? Subhanallah. Makanya jelas kerugian terbesar kita Ramadan datang kepada kita. Ketika Ramadan pergi dosa-dosa nggak diampuni, rugi. Padahal jaminan buat kita semua ketika di bulan suci Ramadan ini berpuasa, benar ya puasa doang nih Bu ya. Ini puasa doang yang benar Bu. Kata Nabi, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang saum di bulan suci Ramadan, Nabi tidak mengatakan plus tarawih, plus sedekah, plus tilawah, enggak, cuma saum aja. Benar saum kita Bu di Ramadan ini karena iman kepada Allah, dan benar karena mengharapkan balasan dari Allah, tidak mengharapkan balasan yang lain. Pun seandainya dapat, kita anggap itu sebagai bonus aja, tapi enggak, targetnya benar Allah, hal dari Allah aja. Maka jaminannya Bu, setelah selesai Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Niscaya akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bayangin Bu. Ya. Subhanallah. Makanya ada ancaman nyata Bu. Kata Rasulullah apa? Allah tidak membutuhkan rasa haus, rasa lapar, rasa dahaga seorang hamba kalau ternyata dia masih membicarakan keburukan. Dijaga. Ini Bu, subhanallah. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini Bu. Ini kesempatan yang luar biasa ya. Oke lah, 14 hari kita sudah di Ramadan Bu, kita merasakan ya Allah, asa banyak kebaikan yang ditinggalkan. Bahkan banyak kelalaian waktu yang kita isi dengan perkara-perkara yang tidak berpahala, tidak berat, tapi nggak bermanfaat. Bahkan banyak sekali waktu kita isi dengan kemaksiatan. Cukup Bu, cukup. Jangan sampai kita terlena. Aduh, yang dipikirkan cuma Allah, kita mau ngesampai, kebagian maunya enggak. Jangan lagi dunia Bu, fokus dengan akhirat. Karena kita tidak tahu apakah tahun depan masih ada kesempatan untuk menikmati Ramadan atau tidak. Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi Bu. Ketika Ramadan pergi dosa-dosa tak diampuni. Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi ketika Ramadan pergi ternyata rekening pahala kita tidak bertambah. Jangan sampai Ramadan kita pergi kita malah bahagia. Yes, isuk bisa buat rambut. Enggak, sudah. Fokus Ibu. Ya. Tumbuhkan penyesalan terhadap 14 hari kita saat ini Bu. Aduh ya Allah, banyak nih. Walaupun benar Bu ya, diamnya orang berpuasa itu ibadah. Benar pahala. Tapi asal lebar. Ya, jangan sampai ada hadiah besar emas yang bernama Al-Qadar kita tidak kita raih Bu. Siap? Insyaallah. Siap? Siap Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim Bu. Tumbuhkan semangat ya Bu ya. Saya berharap pastinya kita semua hadir di sini termasuk orang-orang yang pilihan Allah Subhanahu wa taala Bu, yang bisa memaksimalkan peluang-peluang terbaik kita. Sekali Bu, saya rangkum sedikit khususnya bersama Al-Qur'an. Ya Bu ya. Ya, Ustaz kalau khotok gimana ya? Enggak apa-apa, minimal ada setiap hari baca Quran. Walaupun sehari 1 juz. Ustaz berat sih dan Ustaz. Ya 1 hari 1 lembar Bu. Berarti 2 halaman. Ustaz sibuk ambilnya. 1 halaman. Ustaz. Atulah Ustaz. Ya 1/2 halaman. Aduh masih berat Ustaz. 1 ayat biar aku alif lam mim. Bu, seandainya 1 hari 1 ayat masih berat, subhanallah. Cobalah nanti malam Bu ya. Habis bangun tidur, kan bisa untuk 2, Ibu terbangun Bu ya. Itu enggak jam 3 udah bangun duluan, maka Ibu ambil wudu, gelar sajadah Bu, ambil 2 rakaat aja Bu. Jangan banyak-banyak, 2 rakaat Ibu. Kemudian letakkan Quran di samping kita. Biar assalamualaikum, assalamualaikum, pegang Quran Bu dan bertanya ya Allah, dosa apa yang ada padaku ya Allah, sampai-sampai untuk membaca surat cinta darimu di bulan yang mulia ini masih berat rasanya ya Allah. Minta ampun Bu. Tanya terhadap diri kita ya Allah, dosa apa ini? Apakah dosa terhadap suami? Minta ampun bersama Allah. Apakah dosa terhadap anak-anak? Minta ampun sama Allah. Apakah dosa terhadap orang tua? Minta ampun sama. Karena hakikatnya Bu, hati-hati pernah kita bahas kemarin Bu ya, pertemuan terakhir kemarin, persiapan menyambut Ramadan yang paling terakhir apa Bu? Perbanyak
Istighfar. Jangan sampai fisik kita di Ramadan tapi kenikmatan dalam beribadah tidak Allah berikan. Jangan sampai fisik kita di Ramadan tangan lagi baca Quran tapi horeya. Ini Bu, hati-hati Bu. Apa penyebabnya Bu? Allah cabut kenikmatan dalam beribadah. Allah jadikan hijab atau penghalang antara diri kita dan kenikmatan dalam beribadah. Itu semua gara-gara dosa. Perbanyak istighfar. Ya Allah, dosa apa ini? Ya Allah, baca Quran kok malas ya. Padahal dengan tegas, mari kita bahas ya, surat 43 ayat 23, orang beriman itu baca Quran itu nikmat Ibu. Berarti kalau kita baca Quran dengan nikmat, pertanyaannya apakah iman kita saat ini? Benar atau betul? Nikmat harusnya Bu. Ya. Baik, poin kedua Bu, apa itu? Ingat Bu, jangan sampai kita lengah, jangan sia-siakan Ramadan tahun ini Bu. Banyak orang yang terkecoh dengan bulan Ramadan terkait diskon. Betul nggak Bu? Mumpung diskon. Jangan terkecoh Bu dengan, mohon maaf, kegiatan acara bukber. Ramadan 30 hari, program bukber 32 hari. 2 hari yang lalu saya diundang oleh ini Museum Konferensi Asia Afrika di Gedung Merdeka. Mereka punya acara buka bersama, saya ngisi. Tapi alhamdulillah bagus lah, ada program dengan yatim. Tapi lihat Bu, kebetulan pimpinan beliau nggak bisa hadir karena baru pulang dari Surabaya, ayah meninggal seminggu yang lalu dan baru nyampe Bandung. Wakilnya Bu, sambutan, beres sambutan, nyamperin Ustaz, bisa. Saya nggak bisa nemenin Ustaz, ada acara bukber di tempat lain nih. Tapi mangga, semua saya sama Ustaz aja. Dalam hati saya, azan atau ajan mana Bu? Punya program di bukber tempat lain. Kan itu bukan? Allahu Akbar. Bu, puntennya. Tapi kena ide lain. Kemana Bu? Mohon, dia kan acara bukber SMP, itu SMA. Bu, sekarang sama-sama bukber. Punten, itu ayah mantan. Oke Bu, Bu, ketika buka bersama, aduh, kan mengerikan Bu. Banyak perkara-perkara yang bisa menghapus pahala kita terjadi, betul nggak Bu? Sampai nunggu azan Bu, gimana sama si AA? Aduh, Bu, apa tuh? Si ibu dari juru itu, kamu. Wah, padahal afdolnya menurut buka puasa itu berdoa, mustajab ini Bu. Kita dilalaikan. Kalau sudah ngeriung, ketemu sama teman-teman dulu, pasti ngomongin masa. Ibu masih ingat nggak Bu di warung etatnya gini Bu? Dapat di mana aku hiji dan maji. Subhanallah. Dan mohon maaf, yang sering terjadi, punten ini fakta ya. Yang sering terjadi ketika buka bersama, apalagi di tempat restoran, di kafe, subhanallah, penuh. Jam 5 sampai 8 sudah penuh. Tapi apa yang terjadi Bu? Musolanya kecil. Allahu Akbar. Bu, sholat dulu ya. Ngantri ngantri sholat. Ngobrol. 10 menit ada isya. Bu, sholat dulu. Oh ya, astagfirullah. Lagi wudu, Allahu Akbar. Yes. Maghrib Bu, jangan sia-siakan Bu. Benar bisa Bu. Kita harus betul-betul bisa memilih mana kegiatan yang betul-betul bisa menambah pahala kita. Walaupun mohon maaf, berjumpa sama teman menambah ukhuwah betul. Tapi kita tahu kira-kira pagi yang siang pasti ngomongin batu. Masih mending kalau komunitas yang kalau kita kumpul, Bu, ayo orang tadarus sahara. Bu, ada kajian dulu. Masih mending Bu. Tapi kalau programnya nggak jelas, cuma untuk apa? Tilas mengenang masa lalu, Bu, mohon maaf hindari. Apalagi di sana ketemu kan sosok itu kan Bu, sosok terngiang-ngiang pas debatnya. Awal lagi ya Bu, subhanallah. Bu, mohon maaf, jangan jadikan acara buka bersama yang awalnya itu yang baik Bu ya, tapi ternyata berujung dengan hilangnya pahala. Ibu, 16 hari lagi Bu maksimal dengan baik. Terlebih ini ada seminggu terakhir, kurang dari seminggu Bu, kita akan masuk ke 10 hari terakhir Ramadan.
Maka sekali lagi Bu, tidak mungkin Lailatul Qadar Allah berikan kepada hamba-hamba yang biasa. Karena kita meyakini Lailatul Qadar adalah malam yang spesial, yang istimewa. Maka sudah barang tentu hamba yang spesial dan istimewa juga yang pantas meraihnya. Betul Bu? Mari kita pantaskan Bu. Mulai saat ini Bu. Untuk apa? Berbanyak ibadah dan berbanyak doa kepada Allah. Minta sama Allah Bu. Dengan bahasa kita, bahasa Indonesia juga. Bahasa Sunda juga boleh. Apa itu ya Allah? Pantaskan hamba untuk bisa meraih kemuliaan malam Lailatul Qadar ya Allah. Mulai saat ini Bu. Ya Bu ya. Makanya kalau masih ingat Bu, apa doa yang saya tulis kemarin Bu? Allahumma. Yang terakhir Bu, pertemuan di rumah Ibu Santi, satu doa saya tulis, tidak salah kawan tulis. Allahumma inni as'aluka. Ayo guys, bagus. Allahumma ini Nabi ajarkan Bu ya, dalam hadis Tirmizi. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati. Dawamkan ini Bu, ya Allah. Hamba memohon kepadamu ya Allah untuk senantiasa dibimbing untuk mengerjakan perkara-perkara yang penuh kebaikan, perkara-perkara yang benar ibadah, perkara-perkara yang bisa menggambarkan ketakwaan di hadapanmu. Wa tarkal munkarat, dan hamba meminta kepadamu ya Allah, bimbing hamba ya Allah untuk meninggalkan, menjauhi segala kemungkaran. Dawamkan Ibu, rutinkan ya. Kalau nggak bahasa kita juga boleh tadi Bu ya. Ya Allah tolong ya Rob, hamba mengaku salah ya Allah, 14 hari kebersamaan Ramadan ini belum maksimal hamba beribadah kepadamu. Tolong ya Allah, 6 hari lagi sebelum masuk 10 hari terakhir Ramadan, bimbing hamba ya Allah untuk memaksimalkan, mengoptimalkan potensi diri hamba ya Allah untuk pantas dan layak mendapatkan Lailatul. Minta sama Allah ya Bu ya. Baik, cekap Bu ya. Izin Bu, saya harus segera Bu karena asar ada ini Bu ya, agenda juga ada ini Bu, maaf. Sebelum kita tutup, pertanyaan itu boleh Bu, silakan Bu. Baik, bagus sekali Bu. Ini terkait batasan waktu Lailatul Qadar. Mohon maaf ya, tadi kita belum selesai Bu membahas soal Qadar. Batasan Lailatul Qadar Bu dari awal malam maghrib, kalau mas Bu, dari maghrib saat hatta matla'il fajar sampai terbit matahari. Jangan terkecoh dengan keadaan Bu. Kadang itu malam 21 ya, tadi malam terasa wah. Isuna geus we Lailatul Qadar alhamdulillah itikaf. Ternyata malam 23 lebih nikmat. Makanya Bu, ini dia mohon maaf. Kemudian mengapa Rasulullah tuh gak di malam ganjil aja maksimalkannya Bu? Karena takut kita salah perhitungan. Apalagi di Indonesia yang seringkali salah berbeda, betul nggak Bu? Satu Ramadan si A tanggal hari Senin, sini hari Selasa. Nah, kita merasa ikutin yang Senin, nggak tahu kalau dia ada perayaan Selasa. Nah, kita nggak tahu kan Bu. Jadi maksimalkan Bu 10 hari terus full ibadah. Ya, jadi waktunya kapan Ustaz? Dari berbuka puasa sampai terbit matahari. Ya Bu ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraan. Maka sebagian ibu katakan Bu, maka tingkat betul keburukan itu betul-betul nggak ada di malam tersebut. Kenikmatan yang luar biasa. Nah, kemudian apakah ada amalan khusus? Kalau amalan khusus tidak ada. Tapi yang dianjurkan adalah itikaf. Dengan tadi bukan Nabi memperbaiki itikaf. Ibadah lain Ustaz apapun bebas. Makanya saya katakan Bu, ketika kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar bertepatan malam Lailatul Qadar, maka zikir tasbih tahmid tahlil dan takbir tadi Bu akan dibalas oleh Allah lebih daripada 1000 bulan kita berzikir terus seperti itu. Ingat Bu, tidak ada sholat Lailatul Qadar, tidak ada sholat Lailatul karena setiap malam lagi sholat nggak ada. Tapi qiyamul lail seperti biasa aja Bu. Ya. Kalau ibu tadi malam sudah tarawih plus witir, maka sekarang nanti malamnya Bu qiyamul lail tanpa witir pastinya. Ingat Bu, hakikatnya qiyamul lail itu tanpa batas Bu ya. Yang penting 2 rakaat. Yang penting 8, 10, 12, 20, 40 silakan Bu. Tidak ada batasan. Tapi yang afdolnya 11 rakaat seperti itu. Baca Quran apa yang target? Silakan. Berapa ayat pun Bu. Semakin banyak maka semakin besar juga peluang pahala yang kita dapatkan. Sedekah Ustaz boleh nggak? 1 juta? Boleh Bu.
100.000? 10.000? 1.000? Kaji banget. Itu kenapa 1.000? Intinya berapapun boleh, intinya tidak ada amalan khusus. Ya, kalau doa, nah tadi kita bahas Nabi mengajak Aisyah doa ini. Tapi boleh doa yang lain? Boleh. Doa yang lain juga boleh. Ya. Tapi untuk memperbaikinya apa kita mudah-mudahan Lailatul Qadar ini betul-betul menjadi penyebab seluruh dosa-dosa kita, kesalahan kita, kemaksiatan kita Allah hapus nanti di padang mahsyar. Seperti itu, Bu. Cukup, Bu? Emang siapa yang mau ibu laki? Saya kan perempuan. Maksudnya gini, kan kita kan di masjid kan misalkan kan kita mah menyediakan sahur atau gimana gitu. Iya, Bu. Makanya ibu memfasilitasi. Ibu, ya kadang Bu kalau di masjid ada program juga sahur bareng ada. Kalau bawa bekal boleh nggak? Boleh. Tapi takut izin sama DKI boleh nggak bawa ke masjid? Kalaupun boleh, tetap jaga kebersihan, ya. Jangan lalu kodar pemalatak sampah tong ibunya. Itu malah untuk program tadi itu dibolehkan. Makan di masjid boleh nggak? Boleh. Intinya Bu, status itikaf kita selama kita di masjid dalam keadaan berbuat baik ibadah, mau berzikir. Makanya Bu kalau di masjid di Bandung Bu ya, banyak masjid-masjid besar itu bahkan ada Bu, bikin tenda. Satu keluarga dia tidur. Intinya ini itikaf selesai ketika kita keluar dari masjid dan harus ada niatnya Bu ya. Ya, dilafazkan boleh Bu, ya Allah aku sedang itikaf nih pada malam ini masuk masjid. Seperti itu. Jadi Bu untuk masalah konsumsi tadi itu terserah. Itu tetap sepengetahuan dari DKI bagusnya Bu ya. Jangan sampai mohon maaf takutnya kata DKI kalau makan di luar ya. Nah, berarti Ibu ikutin aturan karena mereka yang sebagai pengelola. Tapi Ibu lebih baik bagaimana Ustaz? Ibu pengen spesial, saya sarankan Bu cari masjid-masjid yang makmur itikafnya Bu, fasilitasi Bu untuk apa Bu? Jahe, minuman jahe, teh manis, Ibu mungkin teh kotak, sedekah Ibu. Ya, buat mereka minum, kita sedekah mau tersebut bayangin Bu, sedekah kita ternyata sahabat-sahabat kita sana Bu, mereka dapat terkotak, insya Allah Bu, kita pun dapat keutamaan yang sama. Karena memberikan tenaga buat mereka buat lapar, haus. Ingat ya, sedekah yang paling afdol, paling utama adalah air minum kalau sebagai ulama. Kenapa? Kalau uang belum tentu. Dapat uang kalau dipakai buat maksiat, ya nggak mengalir pahala. Tapi kalau makanan minuman, ketika minum makan jadi tenaga, setiap kebaikan yang dikerjakan kita dapat pahalanya Bu. Bayangin Bu, orang mau itikaf, Ibu bekelin Pak, ini ada pokmi ya. Dia makan pokmi, kemudian berzikir selama Masya Allah, pahala mengalir juga insya Allah. Seperti itu Bu ya. Cukup Bu ya. Baik, alhamdulillah cukup aja. Terakhir Bu, sebelum kita tutup, kita doa dulu sama-sama Bu. Ini bagi ada saudara-saudara kita yang sedang sakit, pertama untuk Ibu Ois, Diwaningsi, binti Udin Sayudin, kemudian ada Ibu Salama, Ibu Lina Suparti, Bapak Adam Bunyamin, Ibu Zanisa Natali, suaminya Bunia, dan juga keluarga kita yang lain yang sedang sakit. Mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya dan Allah jadikan rasa sakit yang dirasakan bisa penggur dosa, sehingga mudah-mudahan ketika sembuh lagi mereka tambah taat dalam beribadah. Allahumma rabbana azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Dan untuk yang meninggal dunia Ibu, ini ada Ibu Inel, Ibu Ati, ibunya Bu Wulan, ibunya Bu Elis, Bapak Buyung, Bapak Dadung, Bapak Atang, ada Ibu Kopi, Bapak Amin, kemudian ada Bapak Wadi, dan juga keluarga yang lainnya Bu ya, saudara kita, keluarga kita sudah meninggal dunia, kita doakan bersama-sama juga Bu, mudah-mudahan di alam barzahnya mereka semua dijauhkan dari siksa kubur, amin. Allah jadikan alam barzahnya sebagai taman-taman surga, dan mudah-mudahan anak cucunya, ahli warisnya senantiasa jadi anak yang soleh-soleha, dan karena kesolehan mereka mudah-mudahan membuat mereka semua jadi ahli surga. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu saja mungkin sedikit yang disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam waktu Bu. Barakallahu fikum. Tetap dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.